BTTH Kaisar Api, episode 462. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dong dong dong, Pak, mereka sudah datang. Penatua Dagan mengulurkan tangan dan mengetuk pintu ruang sayap, lalu berkata kepada sosok di dalamnya. Biarkan mereka masuk, Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mempersiapkan pertemuan di pesawat. Kita akan memulai pertemuan di pesawat segera setelah pertemuan ini. Waktu adalah masalah setiap detik, dan tidak ada waktu untuk menunda. Sebuah suara serius terdengar dari sayap bangunan, dan suara itu dalam, tetapi mengandung semacam fluktuasi yang mengejutkan. Ya, setelah Dagan yang lebih tua selesai berbicara, dia segera mundur, dan Xiao Yan serta keduanya dengan mudah masuk. Berdengung, begitu melangkah masuk ke sayap bangunan, ruang di sekitarnya berubah drastis, membuat orang merasa pusing, seolah-olah kekosongan di sini sengaja dikurung. Domain ruang angkasa, seru Xiao Yan sebelum dia sempat melihat kehampaan di sini. Indra penciumannya cukup tajam. Saya adalah Raja Pembunuh Iblis Dakiangong, Leng Luoshen. Xiao Yan, senang bertemu denganmu. Tidak ada dekorasi biasa di ruangan sayap kayu itu, melainkan sebuah ruang angkasa yang sangat stabil. Di pusaran ruang angkasa di atas ruangan, seorang pria paruh baya dengan kulit kuning gelap sedikit bersinar, menatap Xiao Yan. Raja Iblis. Xiao Yan mengerutkan kening, lalu meremas suner erat-erat di telapak tangannya, jelas tidak tahu bagaimana harus menghadapi situasi ini. Pemburu iblis yang tampak serius di hadapannya, meskipun baru setengah baya, rambutnya sudah beruban. Dia jelas telah melewati berbagai suka duka kehidupan, dan secara tak terlihat memberi Xiao Yan firasat krisis yang sangat kuat. Rasa bahayanya bahkan lebih tinggi daripada para elf api. Tetua Eliza bahkan lebih kuat. Ini adalah wilayah saya, dan percakapan kita tidak akan diketahui oleh siapapun. Apa yang ingin kamu ketahui, tanyakan saja. Lagi pula, aku juga menginginkan sesuatu darimu. Pria paruh baya itu berjalan selangkah demi selangkah menuju Xiao Yan. Kekuatan agungnya seluas lautan yang tak berdasar. Kekuatan itu memenuhi udara, seolah-olah dia sedang memeriksa atau menjelajahi sesuatu di dalam tubuh Xiao Yan. Ada apa dengan pertemuan tatap muka ini? Xiao Yan berpikir sejenak dan memutuskan untuk bertanya. Pertemuan di pesawat telah menjadi ajang pertukaran ide antar generasi muda sejak zaman dahulu, tetapi pertemuan kali ini agak istimewa. Leng Luoshen membuka mulutnya, tetapi suaranya mengandung sentuhan keagungan yang tak terbantahkan, dan matanya tak pernah lepas dari tubuh Xiao Yan sejak awal. Pemburu iblis ini tampak baru setengah baya. Wajahnya yang tampan dan aura dinginnya membuat orang bergidik, dan kekuatannya tak terukur. Aku khawatir dia setidaknya lebih kejam daripada Eliza. Aku tidak tahu mengapa Raja Iblis mencariku. Xiao Yan tampak acuh tak acuh, lalu memperhatikan orang itu dan perlahan membuka mulutnya. Menurut informasi yang saya dapatkan, seharusnya kamu memiliki beberapa api suci di dalam tubuhmu, kan? Pada saat itu, Leng Luoshen tiba-tiba menyeringai, dari ekspresi serius menjadi ekspresi yang sangat lembut. Ras jahat ekstrateritorial. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia takjub sejenak. Meskipun api suci di tubuhnya bukan lagi rahasia, dia tetap terkejut ketika mendengarnya dari mulut pemburu iblis. Hal semacam ini bukanlah hal yang baik. Tidak, Dakiangong kami telah berdiri sejak lama, dan banyak raja pembunuh iblis yang kuat telah lahir. Hari ini, aku baru datang dari belakang, jauh di belakang para senior itu. Dan beberapa raja iblis ini telah jatuh selama bertahun-tahun, dan tentu saja meninggalkan harta karun yang sangat berharga. Di antara semuanya, Wufu, milik pendahulu Raja Pembunuh Iblis Zhou Yuan adalah tempat di mana kita memperoleh informasi yang paling akurat. Terdapat banyak harta karun di dalam Wufu, di antaranya terdapat banyak metode unggul dan banyak kesempatan besar untuk mengintip rahasia surga. Setelah Leng Luoshen mempertimbangkannya sejenak, rasanya berubah ketika kata-kata itu terucap dari bibirnya. Zhou Yuan, Raja Iblis, telah jatuh, mengapa dia masih bisa menggunakan nama dan auranya untuk mengeluarkan gulungan 1000 Liga Agung? Lalu apa hubungannya ini dengan api suciku? Xiao Yan merasa bingung dan menatap Leng Luoshen dengan ragu.
Zhou Yuan dan Leng Luoshan sama-sama termasuk dalam Raja Pembunuh Iblis, tetapi yang disebut Raja Pembunuh Iblis tentu memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Tak perlu berpikir panjang untuk mengetahui bahwa Zhou Yuan secara alami lebih kuat dan berwibawa. Tempat Wufu milik Tuan Zhou Yuan terletak di daerah terkutuk, yang merupakan salah satu tempat tinggal suku-suku jahat di luar wilayah tersebut. Jadi jika Anda ingin pergi ke sana, Anda harus terisolasi oleh api suci. Jika tidak, kita tidak bisa mendekat. Leng Luoshan menggelengkan kepalanya, lalu menatap Xiao Yan dengan tegas, seolah-olah dia telah menerima pilihan yang terakhir. Tapi apa hubungannya ini dengan saya? Di antara 1000 dunia agung, seharusnya bukan hanya aku yang bertanggung jawab atas api suci. Jika kau menemukan orang lain, kekuatanmu jauh lebih menakutkan daripada aku. Mendengar perkataan Leng Luoshan, Xiao Yan pun tersenyum tipis. Jelas sekali kedua orang ini adalah rubah tua yang licik. Begitu api suci mengenali tuannya, ia tidak dapat dicabut. Hal ini juga menciptakan status mulia bagi Tuan Api Suci. Adapun para petarung kuat lainnya, karena mereka menjaga berbagai benteng di dunia 1000 besar, mereka tidak bisa pergi, dan sekarang klan jahat asing akan bergerak, dan kekuatan tempur utama kita tidak bisa bertindak gegabah. Pertempuran di mansion kali ini adalah poin utama pertemuan di alam kalian. Leng Luoshan menjelaskan, lalu menatap Xiao Yan dengan tatapan yang belum selesai. Apa untungnya bagi saya? Xiao Yan tiba-tiba bertanya tanpa tersenyum. Hal semacam ini tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Tentu saja, keuntungannya akan menjadi milik Anda. Tapi setelah semuanya selesai, Dakiangong kami akan bertanggung jawab mengirimmu ke kehampaan, dan semua yang kau peroleh di gua akan menjadi milikmu. Detail spesifik lainnya akan dibahas pada pertemuan di alam semesta. Dengan baik, simpanlah benda ini, seharusnya benda ini bisa membantumu di beberapa bagian Wufu. Setelah Leng Luoshan selesai berbicara, selembar kertas emas mulia tiba-tiba muncul dan diserahkan kepada Xiao Yan. Ini, Suner, yang tadinya terdiam beberapa saat, tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap selembar kertas emas di depan Xiao Yan dengan ekspresi sedikit terkejut. Kertas emas itu sebersih kertas putih, tanpa garis atau noda apapun, tetapi dipenuhi dengan aura yang sangat luas. Ayo, kamu pergi ke ruang konferensi pesawat dulu, dan aku akan menyusul nanti. Setelah selesai berbicara, domain ruang angkasa terangkat, ruang sayap kembali normal, Xiao Yan dan keduanya berjalan menuju ruang konferensi pesawat di bawah arahan staf Dakiangong. Barulah setelah Xiao Yan menghilang dari pandangan, kekosongan di sayap itu bergetar, dan seorang lelaki tua bergegas keluar dengan wajah penuh rasa malu, lalu menatap Xiao Yan yang menghilang dan bergumam, menggunakan mereka seperti ini saja, bukankah itu terlalu kejam? Raja Gukun, apakah Anda telah melupakan keadaan tragis saat disiksa oleh ras jahat asing di dunia 1000 besar? Setelah bertahun-tahun berkembang, semua kekuatan teratas di benua dunia manusia hanya ingin tetap berada di sudut, dan melakukan hal itu sekarang adalah upaya terakhir. Lagi pula, jika Anda ingin mengguncang fondasi ras jahat di luar alam, kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Istana saja tidak cukup. Lagi pula, Raja Iblis di 1000 istana agung kita telah kehilangan terlalu banyak dalam pertempuran dinasti-dinasti sebelumnya. Jika dia tidak menggunakan beberapa hal khusus untuk menyatukan kekuatannya, saya khawatir dia tidak akan mampu melawan Perang Dunia Kedua. Aku punya firasat bahwa dunia Dakian begitu tenang dalam beberapa tahun terakhir, dan ras jahat di luar wilayah ini mulai berkumpul. Aku khawatir mereka sudah merencanakan untuk menyerang wilayah Dakian kita. Leng Luoshan memarahi Raja Iblis dengan wajah penuh kebencian, menggelengkan kepalanya, dan menghela napas. Mungkin, tunggu sampai tuan ini diselamatkan, dan biarkan kita berdua menanggung semua kejahatan itu sendiri. Dunia Dakian akan dijaga oleh Istana Dakian Liga Dakian kita. Perjalanan ke Istana Bela Diri ini dapat dianggap sebagai pertempuran antara kita dan ras jahat di luar wilayah ini. Suara itu meredam, dan kedua pemburu iblis itu juga bersembunyi di sini, tetapi perjalanan menuju pertemuan di alam ini mungkin tidak semudah itu. Saudara Xiao Yan, tatapan Leng Luoshan kepada Raja Iblis tadi sepertinya tidak wajar. Sepertinya dia ingin berbicara, tetapi menurut saya mungkin menyembunyikan sesuatu. Saat berjalan menuju ruang konferensi di Istana Dakiangong, Suner menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi dengan Xiao Yan.
Jika seseorang yang sangat kuat seperti Raja Iblis dipanggil sendirian, dia mungkin memiliki niat yang jelas. Semua bukti mengarah pada selembar kertas emas yang diberikan kepada Xiao Yan. Memang benar, dan saya khawatir masalahnya tidak sesederhana itu. Anda hanya bisa beradaptasi sesuai dengan situasi. Setelah berbicara, keduanya langsung menuju ruang konferensi. Xiao Yan mampu mendeteksi beberapa jejak tersembunyi yang membuktikan bahwa perjalanan ini mungkin berbahaya, tetapi tidak ada jalan lain. Ini adalah sesuatu yang harus dialami. Yang akan datang, Xiao Yan ada di sini. Pria yang ditunjuk langsung oleh Raja Iblis untuk ditemui, apa yang dia jelaskan di belakangnya. Pada saat itu, di atas aula konferensi, semua putra langit yang bangga itu duduk dengan tenang, tetapi kata-kata ini bergema di benak mereka. Di aula utama ruang konferensi Dakyangong, tempat duduk tersebut terbagi di 4 sisi, dikhususkan untuk puluhan orang pilihan surga agar dapat duduk dengan tenang. Oh, setelah beberapa saat, wanita dari klan Tianfeng itu mengalihkan pandangannya dari Xiao Yan, dan ketika dia menatap Suner, aura kekaguman muncul. Perasaan seperti itu mirip dengan penekanan tingkat atas dalam darah, yang sangat jelas terlihat. Klan Tianfeng, Feng Qin. Feng Qin langsung berjalan mendekat, matanya terus tertuju pada Suner, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Berwibawa, terampil, tenang, dan juga memiliki temperamen mulia yang tak terlukiskan, ditambah dengan wajah dan sosok yang sempurna, bahkan Feng Qin, seorang gadis iblis dari keluarga Tianfeng, menganggapnya lebih rendah. Wilayah kebakaran tak berujung, Gu Suner. Suner tidak ragu-ragu, ia mengulurkan telapak tangannya dengan murah hati, dan menerimanya. Ia tentu tahu bahwa ini karena segel reinkarnasi Raja Api 9 tingkat tinggi dan efek pil Nirvana Phoenix, tetapi karena pihak lain adalah penguasa Phoenix Api, Suner tentu saja juga senang melakukannya. Karena orang-orang hampir sampai, pertemuan di pesawat akan dimulai dari sini. Namun, sebelum pertemuan di pesawat, ada proses sederhana yang perlu dilakukan. Tepat di tengah suasana tegang antara kedua gadis itu, sebuah suara lembut terdengar, dan tetua dagan serta algojo iblis Leng Luoshen berjalan keluar dari belakang aula bersama-sama. Raja Iblis, seseorang yang sangat kuat yang mampu membunuh Raja Merah dari ras jahat ekstrateritorial. Dengan kemunculan keduanya, seluruh ruang konferensi menjadi hening, dan semua mata tertuju pada mereka. Dari mereka, tercium aura kekuatan menakutkan yang benar-benar mengguncang dunia. Saya tidak tahu proses apa yang harus saya lalui. Beberapa pria saling memandang dengan cemas, tampaknya ini adalah pertama kalinya mereka harus melakukan begitu banyak persiapan sebelum pertemuan di pesawat. Setiap orang seharusnya memiliki batu ajaib di tangan mereka, kan? Penatua Dagan berkata sambil tersenyum. Batu penekan sihir, apakah kau ingin mendeteksi titik pembunuh iblis di tangan kami? Ketika Dagan yang lebih tua mengatakan ini, orang-orang yang memiliki hati nurani pasti akan tersadar. Batu penekan sihir. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia takjub dan terkejut. Benda ini tampaknya diperoleh selama pengalaman di dunia hantu. Konon, setiap kali Anda membunuh ras alien, poin akan muncul dan secara otomatis tercatat. Poin dapat ditukar dengan beberapa barang berguna, tetapi sebagian besar hanya barang yang berlaku untuk reinkarnasi. Oleh karena itu, Xiao Yan belum memeriksanya sejak dia menukarkannya dengan ramuan penghilang rasa sakit, dan Xiao Yan belum pernah mendengar efek lainnya. Apakah kakak Xiao Yan lupa? Batu penekan sihir adalah batu khusus yang mencatat poin dari pembunuhan iblis. Batu ini sangat sensitif terhadap kekuatan jahat. Begitu sebuah tim atau satu orang membunuh orang asing yang kuat, poin akan dihasilkan secara otomatis. Mirip dengan gelar tertinggi Raja Pembunuh Iblis, konon dibutuhkan 1 juta poin pembunuh iblis. Anda hanya bisa mendapatkan poin dengan membunuh yang kuat di antara suku-suku jahat di luar alam. Dari yang lemah hingga yang kuat, langit dan bumi adalah peringkat kelima kaisar, di mana Raja memiliki 100.000 poin, Raja Hitam 200.000 poin, Raja Putih 300.000 poin, dan Raja Merah memiliki 900.000 poin pembunuhan. Sun Er sangat memahami hal-hal ini, jadi dia mengingatkannya dengan suara keras. Aku tahu hal-hal ini, tapi sepertinya keahlianku hanya berlaku di dunia hantu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, lalu berjalan menuju tetua dagan yang sudah mulai melakukan pengujian, dan pada saat yang sama mengeluarkan batu penekan sihir di tangannya.
Namun kali ini, batu penekan sihir itu berbeda dari sebelumnya, tampaknya jauh lebih berat atau bahkan sedikit lebih ganas. Kilauan darah yang tak tertandingi tampak mengintai, sangat menakutkan. Fluktuasi ini adalah Leng Luoshen yang selalu pendiam mengerutkan kening dan tak kuasa menatap batu penekan sihir di depan Xiao Yan. Saat ini, batu penekan sihir itu dipenuhi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan jejak darah menyebar di retakan tersebut. Tampaknya batu itu akan retak, yang sangat menakutkan. 170. Tetua pemeriksa itu memandang angka-angka yang berkedip di batu uji di depannya, dan berkata dengan susah payah. "Nak, apakah kau batu ajaib?" Sesaat kemudian, Leng Luoshen tak kuasa menahan napas dan bertanya. Sulit dipercaya, Raja Iblis di istananya yang megah hanya memiliki 1.200.000 poin eksekusi iblis. Orang biasa dengan kekuatan setara reinkarnasi ini ternyata lebih kuat darinya. 1.200.000 poin eksekusi iblis itu membutuhkan waktu ribuan tahun baginya, dan dia selamat beberapa kali sebelum akhirnya mencapai gelar dan status tertinggi sebagai Raja Eksekusi Iblis seperti sekarang. Tuan, apakah ini Raja Darahmu, Sarjana Jahat, Pangeran Kelabang Darah? Serangkaian nama yang dapat dilihat dan dikenali di antara ras jahat di luar alam itu terlontar dari mulut para tetua, dan udara di seluruh aula konferensi langsung membeku. Di antara ras jahat ekstrateritorial, tokoh-tokoh kuat seperti yang terkenal di Perang Dunia Pertama ini tentu saja dikenal luas di setiap rumah tangga. Ini, semuanya adalah tokoh-tokoh kuat dari ras jahat ekstrateritorial yang kau bunuh. Setelah sekian lama, Leng Luoshen menoleh dan menatap Xiao Yan seolah-olah sedang melihat monster. Keberadaan para tokoh kuat di antara klan jahat ekstrateritorial sangat tersembunyi, dan bahkan mereka pun sulit menemukan jejak mereka. Bagaimana mungkin Xiao Yan membunuh begitu banyak klan jahat ekstrateritorial? Di antara mereka, terdapat berbagai macam tingkatan, termasuk Pangeran Kelabang Darah tingkat Raja Merah di antara klan jahat asing. Memang, ketika Xiao Yan melihat aula yang dipenuhi keheningan mencekam, dia tidak mengerti mengapa untuk beberapa saat, tetapi dia tercengang melihat poin-poin di atas batu penekan iblis. Saudara Xiao Yan, konon batu ajaib itu dibuat oleh Dakiangong dan kemudian dibagikan kepada para pengelola utama dari 7 alam. Batu penekan sihir dapat merekam dengan jelas alien yang telah dibunuh oleh pemiliknya, bahkan nama-nama mereka dan sebagainya. Sepertinya kakak Xiao Yan menyembunyikan banyak hal. Suner berkata sambil tersenyum, 2 gigi harimau kecilnya terlihat, dan dia menatap Xiao Yan dengan kekaguman di wajahnya, penampilannya sangat akrab dan mungil. 1,7 juta poin pembunuhan, dan memusnahkan Raja Merah. Tuan Leng, Yang Mulia Xiao Yan dapat dipromosikan ke Istana 1000 Besar kami. Raja Iblis, kata-kata Dagan yang lebih tua terdengar seperti petir dari langit biru, suaranya serak, dan dia berbicara dengan sangat terus terang. Raja Iblis, apakah rekam jejak hidup orang ini benar-benar bisa dipromosikan menjadi Raja Iblis? Yang lain memandang Xiao Yan dengan rasa takut. Raja Pembunuh Iblis, 3 kata itu hampir mewakili kekuatan-kekuatan terkuat di dunia manusia saat ini. Siapa yang tidak ingin datang ke Istana Dakian untuk menyandang gelar Raja Pembunuh Iblis? Kekuatan Xiao Yan ini hanya berada di puncak tingkat reinkarnasi, jadi dia benar-benar bisa terkontaminasi dengan hal semacam ini. Dan yang terpenting, begitu gelar Raja Pembunuh Iblis dapat diperoleh, harta karun Dakiangong akan terbuka untuknya. Itu adalah harta karun tak tertandingi yang disembunyikan oleh banyak jenius di dunia Dakian. Karena status dan posisi sudah selesai dibahas, mari kita mulai rapat pesawat. Semuanya, silakan duduk. Mulai hari ini, Xiao Yan dari wilayah api tak berujung secara resmi menjadi Raja Pembunuh Iblis ke-99 di Istana 1000 Besarku. Setelah insiden ini berakhir, Raja ini akan menganugerahimu gelar Raja Pembunuh Iblis, dan pada saat yang sama, aku akan mengerahkan seluruh sumber daya Dakiangong kita untuk melatihmu. Setelah sekian lama, Leng Luoshen berkata dengan suara berat, untuk titik hukuman iblis, hal semacam ini tidak bisa dipalsukan, dan tidak bisa bergantung pada kekuatan orang lain, melainkan hanya pada kekuatan sendiri. Selain itu, Xiao Yan memiliki api suci di tubuhnya, dan setelah mempertimbangkannya, dia hanya bisa menggunakan jalan terakhir ini. Jika memang demikian, maka saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Guru Leng. Xiao Yan merasa sedikit gembira di dalam hatinya, dan segera mengepalkan tinjunya lalu berkata,
Itu saja. Mari kita mulai rapat di pesawat selanjutnya, apakah Anda masih keberatan? Leng Luoshen melihat sekeliling, menyadari bahwa tidak banyak orang kuat di lapangan yang berbicara, dan segera berkata. Petik 2. Keheningan mencekam menyelimuti tempat itu. Saat ini, Xiaoyan tampak seperti gunung raksasa, yang membuat para makhluk surgawi di sini sangat menderita. Karena tidak ada perselisihan, maka pertemuan pesawat ini resmi dimulai. Setelah suara Leng Luoshen meredam, Leng Luoshen, Xiaoyan, dan para tetua dagan berdiri di aula utama, dan Leng Luoshen berbicara terlebih dahulu. Dalam pertemuan tatap muka ini, Daqiangong ingin membahas apa? Hampir 50 Tianjiao lainnya mendengar kata-kata itu dan duduk dengan santai, tetapi mereka dengan cepat menghitung apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pikiran mereka. Di masa lalu, pertemuan-pertemuan antar pesawat selalu berupa kompetisi bagi para pemuda dengan kekuatan terbaik di benua dunia manusia kita, tetapi kali ini akan ada beberapa perubahan. Saya yakin semua orang sudah familiar dengan keempat karakter suku jahat asing itu, kan? Leng Luoshen angkat bicara, rencana yang sudah dibuat ini sekarang disampaikan kepada orang-orang ini sedikit demi sedikit melalui pertemuan di pesawat. Tentu saja, meskipun pertemuan di alam semesta ini merupakan pertemuan generasi muda dari kekuatan-kekuatan teratas di dunia manusia, ada juga beberapa kekuatan yang enggan berpartisipasi, seperti Jianyu yang berdedikasi untuk berlatih kendo, dan lain sebagainya, tetapi bagaimanapun juga, ini hanyalah minoritas. Ras jahat ekstrateritorial. Setelah Perang Dunia Pertama, suku-suku jahat dari luar wilayah dikalahkan, bukankah mereka sudah dikalahkan? Mungkinkah mereka akan kembali? Setelah berakhirnya Perang Langit dan Bumi, beberapa sesepuh yang saleh dan mengagumkan, membakar reinkarnasi dan menekan celah di alam yang tersegel, bagaimana mungkin itu tidak bisa ditembus dengan mudah. Begitu kata-kata Leng Luoshen terucap, seluruh aula langsung gempar. Dengan kebencian dan pemahaman mereka terhadap ras alien, mereka jelas termasuk yang terbaik. Tidak ada fluktuasi pada retakan di pesawat, tetapi karena Perang Dunia Pertama, meskipun dunia 1000 besar kita telah menang, kita telah membayar harga yang sangat mahal, dan kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh, termasuk banyak Raja Iblis di Istana 1000 besar kita. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Raja Iblis Zhou Yuan, apakah kau masih memiliki kesan? Leng Luoshen menunggu hingga desahan semua orang mereda sejenak, lalu membuka mulutnya. Raja Iblis Zhou Yuan, konon katanya, dia adalah pria yang benar-benar kejam. Demi istri tercintanya, dia secara paksa menerobos masuk ke kediaman kerajaan di suatu tempat di antara suku-suku jahat di luar wilayah tersebut dan membunuh seluruh suku, termasuk beberapa raja dan seorang raja merah yang kuat. Akhirnya mundur, namun saya ingat bahwa pria hebat ini tampaknya telah jatuh dengan menyedihkan setelah Perang Dunia Pertama. Ada desas-desus bahwa ajalnya sudah dekat. Feng Qin sedikit membuka mulutnya. Jelas sekali dia lebih tahu tentang kekuatan besar ini daripada yang lain. Pertemuan di pesawat ini sebenarnya lebih merupakan sebuah kebetulan. Setelah kejatuhan Tuan Zhou Yuan, tempat itu berubah menjadi sebuah istana militer dan terletak di daerah terpencil, di mana tempat itu terus-menerus diserbu dan dikelilingi oleh orang asing yang kuat sepanjang hari. Bahkan kami pun tidak bisa bertahan lama di sana. Anda pasti sudah familiar dengan nama Wu Fu yang bergengsi, kan? Melihat keheranan semua orang, Leng Luoshen melontarkan informasi yang mengejutkan. Wu Fu, apakah Wu Fu sebenarnya adalah kediaman Tuan Zhou Yuan? Suara-suara terkejut terdengar satu demi satu, dan di seluruh aula, mata tiba-tiba dipenuhi dengan antusiasme yang luar biasa. Dalam Wu Fu, dikatakan bahwa terdapat keterampilan bertarung yang hampir luar biasa. Jenazah suci Kaisar Wu, tidak ada yang tahu peringkat pastinya, tetapi ada desas-desus bahwa mantan senior Zhou Yuan menggunakan teknik ini untuk secara paksa memblokir serangan para ahli tingkat Raja Merah dari suku-suku jahat di luar wilayah tersebut. Konon, ini adalah teknik bertarung yang tiada duanya dan khusus dalam memperkuat tubuh. Tingkat kemampuannya yang dikabarkan mungkin telah mencapai kategori teknik terlarang agung. Di masa depan, seni abadi akan berupa teknik terlarang kecil, teknik terlarang menengah, dan teknik terlarang besar. Di masa depan, itu akan menjadi teknik bertarung tingkat dewa. Tapi hal semacam itu terlalu abstrak. Suner meletakkan tangan kecilnya di dekat telinga Xiaoyan, menghembuskan napas pelan dan berkata, membuat Xiaoyan seperti tersengat listrik.
Sisi, kemampuan bertarung penguatan fisik terkuat di bawah peringkat *****. Lalu, versi lengkap dari transformasi Dewa Naga, mungkinkah itu peringkat *****? Xiaoyan mengangguk serius, tetapi dia terkejut. Urusan Wufu sangat penting. Mohon maafkan saya atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada raja ini. Kami sudah memiliki informasi pasti tentang Wufu. Namun, karena adanya pembatasan dari para tokoh kuat di antara ras jahat di luar wilayah ini, kami tidak dapat membiarkan Seon yang sebenarnya bertindak, jadi harapan kami hanya dapat tertumpu padamu. Tidak ada lagi yang perlu diminta dalam perjalanan ini. Semua yang telah Anda peroleh dari Wufu adalah milik Anda. Yang kami minta hanyalah membawa kembali jenazah Tuan Zhou Yuan. Bagi semua yang berminat, silakan tetap di sini. Kami akan merumuskan rencana yang lebih rinci nanti. Jika Anda memiliki kekhawatiran, silakan pergi. Leng Luoshen berbicara dengan natural, tanpa ada tekanan dalam suaranya. Semua orang mendengar kata-kata itu, dan ekspresi mereka berubah. Di satu sisi, ada peluang yang sangat besar, dan di sisi lain, ada dunia luar yang penuh bahaya. Jelas, sangat sulit untuk mengambil keputusan. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka perjalanan ke Wufu terserah kamu. Tetua Kun, saya akan meminta Anda untuk menjaga pesawat ulang-alik di wilayah ekstrateritorial. Xiaoyan, isolasi wilayah ekstrateritorial terserah padamu. Leng Luoshen berkata kepada seorang lelaki tua di bagian belakang aula. Hei, tidak apa-apa. Saya belum pernah melihat talenta muda yang begitu bersemangat. Senyum tipis muncul dari balik bayangan, tetapi suara-suara itu dipenuhi dengan kekuatan mengerikan yang melampaui langit dan bumi. Jiwa yang melampaui alam Yuan Hua Yuan. Pengembaraan ilahi. Istana spiritual batin Xiaoyan bergetar hebat. Jelas, tekanan yang diberikan pria ini terlalu kuat. Dong, dong, dong. Seketika itu juga, ruang hampa di aula berputar, dan udara hitam lengket muncul di sekitar saluran ruang angkasa, yang merupakan saluran ruang angkasa yang menghubungkan dunia luar. Engah, ini adalah peta informasi rinci tentang Wufu. Aku telah menggunakan kekuatan jiwaku untuk menyampaikannya ke pikiran kalian. Aku akan meminta kalian semua untuk melakukan perjalanan ke Wufu ini. Xiaoyan, sebagai pembunuh iblis, sepenuhnya bertanggung jawab atas perintah ini. Saya, Leng Luoshen, menyambut Anda semua atas kepulangan Anda yang penuh kemenangan. Setelah melakukan semua itu, Leng Luoshen membungkuk dengan hormat kepada para pria kuat tersebut. Raja Leng bersikap sopan. Pergi. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka bangkit satu persatu, dan segera melangkah ke lorong ruang angkasa. Di bawah perlindungan kekuatan jiwa Raja Pembunuh Iblis Kun Lao, yang bagaikan dunia yang berkelana, mereka pergi ke ruang ekstrateritorial. Di sanalah Raja Iblis Zhou Yuan jatuh, dan juga tempat penyimpanan harta karun istananya. Raja Iblis, inilah kekuatan tak tertandingi yang telah menindas Raja Merah di dunia besar, dan pertarungan sengit macam apa yang akan lahir di istana yang ditinggalkan. Ledakan. Di lorong ruang angkasa yang luas, setelah hampir 1 jam perjalanan, semua orang sampai di tujuan bersama-sama. Di luar wilayah tersebut, menurut informasi yang diberikan kepada mereka oleh Algojo Iblis Leng Luoshen, ini adalah tempat khusus di wilayah luar yang disebut wilayah Suangui. Tanah di sini penuh dengan mayat dan senjata yang hancur. Jelas sekali ini adalah medan perang yang telah mengalami konfrontasi sengit. Tanah dan ruang semuanya berwarna abu-abu suram, dan darah kering sangat mencolok. Terlebih lagi, di dunia ini, seluruh tubuh gelap dan suram, tidak ada sinar matahari atau suhu yang berarti. Di dunia gelap dan suram di luar alam, cahaya merah gelap jatuh dari langit seperti meteorit. Setiap kali cahaya itu melesat, sebenarnya ada bayangan hitam lengket yang keluar dari dirimu. Di bawah invasi kekuatan-kekuatan ini, bahkan kehampaan pun berubah menjadi ketiadaan. Bayangan-bayangan hitam itu mengamuk, seolah mencari makanan, dan suara yang dihasilkan secara tak terlihat sungguh mengerikan. Saudara Xiaoyan, semua orang datang ke negeri ini dengan mudah, dan diam-diam menginjakkan kaki di tanah tandus. Suner menggenggam Xiaoyan erat-erat di telapak tangannya, bersandar satu sama lain, dan matanya terus waspada terhadap dunia ini. Kecemasan, jantung berdebar, ketakutan, hal yang tidak diketahui, semua jenis perasaan bercampur menjadi satu, membuat putra-putra yang bangga ini merasakan iritasi yang tak dapat dijelaskan.
Alam hantu misterius ini benar-benar berbahaya. Xiaoyan memperlihatkan lapisan glasir dan menggunakan kekuatan api sucinya serta kekuatan jiwa agung Kun Lao untuk sementara mengisolasi ruang ekstrateritorial ini agar tidak ditemukan oleh makhluk tertinggi sejati dari klan jahat ekstrateritorial, lalu melihat sekeliling. Bayangan-bayangan menakutkan di kehampaan itu, tatapan mata mereka penuh martabat. Tempat seperti ini sudah dianggap sebagai pusat kekuatan di dunia luar. Bahkan jika itu hanya reinkarnasi tingkat 2 biasa, teror akan tetap ada di sini selamanya, apalagi kelompok mereka, yang kekuatannya tersebar di seluruh tingkat reinkarnasi dan reinkarnasi tingkat pertama. Menurut informasi yang ada, di langit tinggi kehampaan ini, terdapat senior Zhou Yuan, tempat Wu Fu berada. Selain kemampuan bertarung setingkat teknik terlarang agung, terdapat harta karun langka dan berharga yang tak terhitung jumlahnya di Wu Fu. Sebelum mata semua orang benar-benar terbelalak, beberapa pilihan surga dengan kekuatan samsara bergegas bangkit dan kecepatan mereka meroket. Menuju ruang tak dikenal itu mereka melesat pergi. Di ruang yang gelap dan suram, sebuah bangunan besar dan tak terbatas berdiri di langit, dikelilingi oleh kekuatan yang tak dikenal dan menakutkan. Di bawah kekuatan ini, bahkan kekuatan jahat di ruang ini pun merasakan gelombang ketakutan. Dan jika diperhatikan dengan saksama, kekosongan di sekitar rumah besar itu benar-benar memiliki kesan kehancuran yang sangat serius, seolah-olah di bawah kekuatan yang tak dapat dijelaskan itu, seluruh dunia berguncang. Xiaoyan menatap rumah besar yang diselimuti kekuatan misterius di kejauhan, tanpa sadar ia tersentak, dan tubuhnya menjadi tegang tak terkendali. Dengan kekuatan jiwanya, dia tidak bisa menjelajahi rumah besar ini. Terlebih lagi, begitu kekuatan jiwa menyentuh lingkungan sekitar rumah Taois tersebut, kekuatan itu seolah diserap oleh lubang hitam tanpa dasar, dan muncul rasa takut dan kengerian yang mencekam. Tulisan tangan setingkat ini layak untuk seorang pemburu iblis di 1000 istana agung. Tetap di sini, jangan pergi ke sana, kembalilah padaku. Hati-hati dan usir ularnya. Sebelum Xiaoyan sempat menemukan cara untuk mengatasi situasi tersebut, sosok beberapa putra yang bersemangat itu berubah menjadi bayangan hitam dan langsung menghilang. Melihat ini, Xiaoyan mendengus dingin, dan kekuatan jiwa yang agung mengalir keluar seperti gelombang pasang, menutupi sosok semua orang yang sedang menunggu kesempatan. Dalam keadaan normal, Xiaoyan tidak akan pernah peduli dengan nyawa orang-orang ini, tetapi kali ini berbeda. Kali ini, dia menghadapi orang asing, musuh bersama dunia. Selain itu, ini adalah markas utama di luar wilayah kekuasaan. Rumah besar para pendahulu Raja Pembunuh Iblis Zhou Yuan sebenarnya terletak seperti ini. Ini jelas tidak masuk akal, dan menimbulkan banyak keraguan. Brengsek, pergi dan kejar mereka kembali. Di antara ras jahat ekstrateritorial, selain 108 keluarga kerajaan utama, terdapat juga 17 ras suci. Ke-17 ras suci tersebut semuanya adalah ras super dengan peringkat Raja Merah. Klan hantu misterius di alam ini telah dihancurkan oleh Tuan Zhou Yuan, tetapi setelah reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang bisa mengatakan apakah akan ada ras baru yang menggantikannya. Xiaoyan menjelaskan bahwa dia terus menatap kehampaan di sekitar puluhan sosok itu, seolah-olah tempat ini memberinya tekanan yang sangat kuat. Sabu-sabu. Meskipun banyak orang sangat iri pada Xiaoyan, di area khusus ini, mereka hanya bisa bersikap sama. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Feng Qin, Xuan Fengzi, dan yang lainnya setuju dengan sudut pandang Xiaoyan, bergegas mendekat, lalu berkata dengan ekspresi bingung. Jelaslah saat ini, daripada bertindak sendirian, lebih tepat untuk membentuk kelompok untuk membuat api. Tanggapi semua perubahan dengan ketidakbergerakan. Kita membutuhkan lebih banyak kecerdasan. Dan Wu Fu begitu anehnya melayang di tengah udara dunia ini. Terlalu aneh. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, selalu merasa bahwa ini adalah jebakan. Perasaan ini, sepertinya seseorang sengaja menggunakan rumah bela diri sebagai umpan untuk menarik orang. Mata indah Suner berkaca-kaca, dan Samsara Yin menggeliat dan berseru. Ledakan. Suara itu belum sampai, namun kekosongan di kejauhan langsung ditembus oleh bayangan hitam, dan seluruh langit tiba-tiba menjadi sedikit lebih gelap. Raungan yang memekakkan telinga memenuhi dunia, dan mata semua orang tak bisa tidak tertuju padanya. Setelah itu, terjadi getaran yang berasal dari kedalaman jiwa, dan kulit kepala terasa mati rasa. Pada awalnya,
Beberapa putra yang sombong yang mencoba mendekati kediaman Wufu tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan seluruh tubuh mereka ditembus oleh bayangan gelap. Darah merah terang menetes ke bawah, yang sangat mengerikan di alam hantu mendalam yang sunyi ini, dan semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa hidup mereka melemah dengan cepat. Kekuatan ketiga orang yang bertindak gegabah itu semuanya setara dengan tingkat reinkarnasi, dan mereka terbunuh oleh bayangan mereka sendiri dengan pukulan seperti itu, dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik. Melihat ini, semua orang tak kuasa menahan rasa merinding. Di balik bayangan itu, tampak makhluk raksasa dengan retakan gelap, dan retakan itu seperti pola naga yang diukir dengan teliti. Pergi. Ketiga orang yang nyawanya semakin menipis itu menghembuskan napas terakhir mereka, menatap bayangan hitam di depan mereka dengan penuh kebencian, dan segera meraung ke arah Xiao Yan dan yang lainnya di kejauhan. Retakan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, dan ketiga tubuh itu langsung ditelan oleh mulut yang mengerikan, dan mereka mulai mengunyahnya. Ini, suara kunyahan yang kasar itu menusuk hati dari sosok yang kuat dan hadir saat itu. Sekalipun mereka tahu bahwa perjalanan ke Wufu sama sekali tidak mudah, kesenjangan di level ini terlalu besar. Tentu saja, mereka semua adalah putra kesayangan surga, dan wajar jika mereka tidak akan menyalahkan Raja Pembunuh Iblis Leng Luoshen. Lagi pula, kesempatan seperti ini adalah masalah hidup dan mati, dan mereka jelas memahami hal ini. Kakak Xiao Yan, ayo pergi. Kekuatan orang ini mungkin bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Dan ini masih di luar wilayah kita. Prioritas utama kita seharusnya adalah memasuki Wufu. Kertas emas yang diberikan Leng Luoshen kepadamu seharusnya memungkinkan kita untuk memasukinya. Tubuh Suner diselimuti kobaran api keemasan, dan dia langsung menatap Xiao Yan dengan wajah serius. Tunggu, apakah ini? Klan Paus Iblis Laut Dalam. Ketika Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah sosok hitam monster raksasa di depannya, kegembiraan yang jarang terlihat memenuhi pupil matanya, dan dia kehilangan suaranya. Berdengung. Setelah bayangan hitam menelan ketiga mayat manusia itu, ia memutar tubuhnya yang besar dan mencoba mendekati Xiao Yan dan yang lainnya. Makhluk hampa itu pun ikut berputar di sepanjang jalan, dan aura berat seperti gunung menerjang wajahnya, membuat semua orang merasa semakin tegang. Paus Setan Laut Dalam, bukankah ini ras monster raksasa di dunia manusia? Mengapa kamu di sini? Ketika Suner mendengar suara Xiao Yan yang mengejutkan, dia segera menatap Xiao Yan dengan mata indahnya. Di atas bayangan hitam itu, terdapat tubuh raksasa sepanjang 100 meter. Kulitnya yang ramping sedikit halus. Sisi kulitnya dihiasi dengan garis-garis darah jahat yang menakjubkan. Fluktuasi semacam itu bukanlah kejahatan alien biasa. Raja klan pun tidak bisa memilikinya. Ekor paus iblis itu berukuran 100 meter, dan terdapat kekuatan jahat yang mengerikan di atasnya. Tampaknya gelombang acak saja sudah cukup untuk menghancurkan kehampaan di sini sepenuhnya. Dan di bawah perutnya, 3 tentakel bulat berwarna biru tua sangat menarik perhatian, seperti sulur tanaman. Ketiga tentakel itu persis seperti paus iblis laut dalam dengan kekuatan reinkarnasi 3 kali lipat. Sepertinya memang tidak ada tempat tujuan lain setelah berhasil menembus sepatu besi itu. Mendapatkannya tidak membutuhkan usaha apapun. Xiao Yan tersenyum santai, dan kegembiraan terpancar dari matanya. Setelah beberapa saat, niat membunuh yang kuat terpancar di matanya, dan pada saat yang sama, kekuatan reinkarnasi di tubuhnya mulai melonjak. Kekuatan paus iblis laut dalam sangatlah dahsyat, dan setelah dirasuki setan, kekuatannya menjadi lebih menakutkan, jadi jangan dianggap enteng. Seekor paus iblis laut dalam dari tahap reinkarnasi 3 kali lipat. Ketika Suner melihat ini, dia terkejut sejenak, lalu tersenyum, dan kekuatan di tubuhnya bergemuruh bersamaan. Kesempurnaan Douxian Bintang 8 ditambah dengan kekuatan segel reinkarnasi, bahkan seorang ahli reinkarnasi biasa pun tidak dapat menahannya. Ras paus iblis laut dalam, awalnya adalah ras raksasa mirip binatang buas di dunia Dakian. Tanpa diduga, ada pemberontak yang menghakimi Dakian. Kekuatan mereka ditentukan oleh tentakel mereka. Tampaknya ini adalah kekuatan yang telah mencapai tingkat reinkarnasi 3 kali lipat. Binatang buas yang tiada tandingannya. Suner, Xiao Yan mencibir, dan kekuatan api suci yang agung menyapu keluar dari tubuh mereka. Seketika,
Kehampaan di seluruh dunia sepenuhnya diselimuti oleh kedua kekuatan tersebut, menghalangi semua jalan keluar bagi makhluk jahat ini. Tunggu, apakah mereka berdua mau bergabung untuk melawan monster ini? Saat sosok-sosok lain terkejut, Xiaoyan dan Suner telah tiba di sisi paus iblis dan mengepungnya satu persatu. Api emas dan api berkilauan sangat terang di dunia ini. Sekarang kamu bisa bergerak tanpa khawatir. Ternyata pil reinkarnasi masih kekurangan bahan obat terakhir. Selembar kertas diayunkan, dan kekuatan misterius di luar rumah besar itu tiba-tiba berkurang. Sebuah saluran ruang kecil muncul, dan kertas emas itu juga kembali ke tangan Xiaoyan. Awalnya, Xiaoyan hanya ingin mencoba, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa kertas emas ini akan begitu misterius. Kamu duluan, mari kita berhenti di sini. Xiaoyan dan Suner saling pandang, lalu langsung menuju ke paus iblis itu. Sial, ayo pergi. Ketika orang lain melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sangat kagum pada Xiaoyan, dan mereka langsung pergi ke Wufu tanpa berhenti. Lagi pula, meskipun mereka adalah putra-putra kebanggaan dari kekuatan masing-masing, tidak semua orang seperti Xiaoyan saner dengan api suci. Bang bang bang, energi dari kedua nyala api itu meluap, langsung membakar ruang hampa di sini, dan sepenuhnya menerangi tubuh raksasa ini. Manusia kotor yang menghalangi waktu istirahat makan di kursi ini pantas mati. Tubuh besar paus iblis itu terikat oleh api dua warna untuk sementara waktu. Melihat sosok-sosok itu menyerbu Wufu tanpa ragu-ragu, niat membunuh yang ganas dilepaskan, dan meraung dengan ganas ke arah mereka berdua. Awalnya, tempat ini merupakan salah satu pusat kekuatan klan paus iblis laut dalam, tetapi Perang Dunia Pertama menghancurkannya akibat serangan klan jahat asing, dan kemudian sepenuhnya dikuasai oleh iblis. Setelah klan suci Suan Gui dicekik oleh Raja Iblis, tempat ini dijaga. Jika kamu tidak melakukan hal-hal baik, tetapi kamu rela jatuh ke jalan iblis, hari ini adalah hari kematianmu. Suara Xiaoyan meredam, dan kekuatan penyucian yang agung dan sakral pun melonjak. Kekuatan Seng Yan sangat dahsyat, tetapi dengan kekuatanmu yang berada di puncak tingkat reinkarnasi, kau hanya mencari jalan buntu. Serahkan tempat ini sepenuhnya untukku. Ketiga tentakel itu langsung menembus kehampaan dan membantai dengan energi iblis yang lengket. Elegi api. Dengarkan ajaran kematian. Kobaran api sepanas kaca di sekitar tubuh Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi semburan api yang tak terhitung jumlahnya di bawah kendali kekuatan Xiaoyan, lalu menyebar dengan agresif di dunia yang remang-remang ini. Seluruh dunia menjadi sangat panas untuk sementara waktu, dan makhluk jahat yang lemah mendengus. Poci berubah menjadi kabut putih dan menghilang di sini. Teknik abadi tingkat menengah, elegi api, diperoleh Xiaoyan dari cincin Kaisar Yan. Retakan, pupil mata raksasa paus iblis itu berputar cepat. Selama gelombang semburan api itu, sisik paus di tubuhnya benar-benar mengeluarkan rasa takut yang luar biasa, dan seiring waktu berlalu, jejak bau terbakar perlahan muncul dari tubuhnya. Sebarkan, paus iblis, yang sekuat tingkat reinkarnasi 3 kali lipat, tidak mampu bertahan melawan api suci baru Xiaoyan. Paus jatuh. Pupil mata paus iblis yang besar itu dipenuhi kegilaan, lalu memutar tubuhnya yang kokoh, tiba-tiba berbalik di udara. Wong berdengung. Paus iblis itu tiba-tiba berbalik, dan di tengah 3 tentakel di bawah perutnya, muncul bayangan paus kecil berwarna merah darah. Seketika itu juga, jantung Xiaoyan dan Suner berdebar kencang. Wong berdengung. Bayangan paus berwarna merah darah itu hanya sebesar telapak tangan, tetapi fluktuasi yang menyebar membuat segel reinkarnasi Suner bersinar terang. Di atas kulitnya yang seputih salju, api emas terbungkus rapat dan terlindungi, namun masih terasa sesak napas. Rasa sesak akan datang. Ledakan. Tekanan yang dilepaskan oleh bayangan paus berwarna darah menyelimuti seluruh kehampaan, wajah Xiaoyan muram, dan bahkan tanah tandus di bawah kakinya terbelah sedikit demi sedikit. Ya, melihat tingkat serangan seperti ini, Suner mengerutkan kening dan menggigit giginya yang berwarna perak. Ia sebenarnya sedang melawan penindasan jahat dunia ini, dan matanya yang indah menatap tajam ke arah yang terakhir. Singkirkan mayatnya. Tekanan Xiaoyan meningkat tajam, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Bagian bawah tubuhnya langsung melesat ke arah tubuh Suner. Tubuh Suner yang lembut diselimuti oleh tubuh sang tiran.
Kekuatan tiran biru dan kekuatan api suci emas digabungkan, menghasilkan keindahan yang luar biasa. Matahari yang terik perlahan mengembun. Transformasi Dewa Naga. Xiaoyan mengeluarkan teriakan keras, sisik naga biru menyebar ke seluruh tubuhnya, dan tekanan yang dirasakannya tadi melemah drastis. Puff! Bayangan paus berwarna merah darah seukuran telapak tangan dengan mudah menghancurkan not api yang tak terhitung jumlahnya yang ditampilkan oleh Xiaoyan. Seketika, tentakel paus iblis itu bergerak cepat, perlahan menyeret Xiaoyan ke udara, dan rasa keheningan yang mencekam menyelimuti udara. Saudara Xiaoyan, 9 matahari yang menyengat di belakang Suner berada di langit, dan Ling Lizi, yang menonjolkan sosoknya yang anggun, buru-buru menegur sambil menyaksikan paus iblis itu bertingkah seperti itu. Jangan khawatir, Xiaoyan menyeringai, dan seketika itu juga, sebuah kristal suci berwarna ungu muncul di telapak tangannya. Di atas kristal ini, meskipun tidak sedalam Seng Yanjing sebelumnya, namun memiliki sedikit lebih banyak misteri, dan tubuh berwarna ungu samar, seperti peri di sungai abadi, ramping. Yaoji, kristal api suci Wulu Zilingyan. Pada saat ini, di dalam kristal api suci berwarna ungu ini, semburan aun ungu yang menyilaukan benar-benar meletus. Setiap jejak aun ungu itu seolah mampu menembus kehampaan, penuh dengan kekuatan yang menakutkan.